Aman ya? Oke. Ternyata belum di-share linknya ke teman-teman angkat mungkin. Baik, selamat pagi teman-teman. Selamat pagi. Oke. Sudah sarapan kah? Alhamdulillah belum sarapan. Sama saya tadi juga belum sarapan. Oke, baik teman-teman. Eh, Hari ini kita akan apa ya? Berkenalan dengan kuliah kerja praktek gitu. Jadi ini mata kuliah awal yang mungkin teman-teman akan diberi kebebasan untuk mengerjakan atau tidak mengerjakan gitu ya. Tetapi itu mandatorinya teman-teman harus dapat nilai. Gitu. Nah ini yang jadi disampaikan oleh Mas Iqbal gitu ya. Jadi hal-hal yang kemudian perlu teman-teman pastikan ini adalah mata kuliah ujian pertama untuk teman-teman mengelola pekerjaan secara mandiri. Tidak akan ada yang kemudian menegur teman-teman. Ya, itu yang satu hal yang perlu teman-teman pahami. KP ini jalan atau tidak tergantung teman-teman sendiri. Sama seperti skripsi. Semakin lama teman-teman menyelesaikan KP, artinya skripsinya juga akan semakin lama. Kenapa? Karena seminar tugas akhir itu baru bisa dilaksanakan atau baru bisa teman-teman lakukan ketika KP sudah dinyatakan selesai. Ya, jadi itu yang kemudian menjadi penekanan saya berkali-kali gitu ya. Nah, kita sebelum sampai ke ini ya, sebelum sampai ke materinya, saya ingin sedikit introduction dulu. Jadi teman-teman, uh, KP ini mata kuliahnya adalah 2 SKS. Betul ya? 2 SKS atau 3 ya? Ayo, SKS-nya berapa kira-kira? Cek 2 atau 3 tuh? 2 atau 3? 3 ya? Oke, 3 SKS. Artinya kalau 3 SKS itu setiap hari harusnya teman-teman masuk kelas selama kurang lebih 2,5 jam. Ya, hal yang pertama jadi jadikan KP ini sebagai mata kuliah teman-teman karena dia ada di KRS. Ya, kenapa? Karena itu tadi semakin lama KP selesai, maka akan semakin lama skripsi selesai. Biasanya rumusnya adalah KP ini minimal sama dengan atau lebih besar dari skripsinya. Kenapa? Karena biasanya kalau KP-nya baru selesai 1 tahun, skripsinya bisa 1,5 tahun nanti biasanya. Anda bisa bayangkan gitu ya. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami di awal. Jadi ketika teman-teman mencoba untuk mengambil kerja praktek, itu tolong diasumsikan bahwa ini adalah sebuah mata kuliah. Kemudian yang kedua yang ingin saya sampaikan lagi, ketika teman-teman mengambil tugas kerja praktek, ada 2 bagian besar yang harus teman-teman lakukan. Bagian pertama adalah berinteraksi dengan real user secara langsung atau real stakeholder secara langsung. Anda mungkin diminta untuk redesign web, Anda mungkin diminta untuk bikin aplikasi, Anda mungkin diminta untuk mengkonfigurasi jaringan dan sebagainya. Itu adalah pekerjaan yang teman-teman lakukan di kerja praktek. Bagian yang pertama. Bagian yang kedua, nah ini yang bikin lama teman-teman, yaitu membuat laporan kerja praktek. Ya, dari pengalaman yang kemarin, teman-teman yang MBKM yang luar biasa apa namanya kerja prakteknya gitu ya dengan berbagai macam kegiatan dan sebagainya itu banyak yang kemudian tumbang. Kenapa? Karena 1 tahun nggak kerjain laporan. Masalahnya kenapa nggak bisa nulis, Pak? Dan ini menjadi trouble di informatika, teman-teman. Ya, jadi kalau kita lihat kenapa gitu ya? Karena anak informatika tuh susah sekali mendokumentasikan gitu ya. Apa aku mau nulis apa ini ya Pak ya? Yang penting aku gambarnya jadi programku itu Pak. Itu satu hal yang perlu diperhatikan teman-teman. Ya, jadi itu dulu. HP adalah 2 bagian yang besar, yaitu bagian yang pertama mengerjakan tugas prakteknya, yang kedua membuat laporan kerja prakteknya. Artinya jangan teman-teman berasumsi bahwa setelah saya kerja praktek, kemudian saya selesai, maka KP saya selesai. Enggak, ya. Jadi KP teman-teman
itu akan selesai ketika dosen pembimbing itu memberikan nilai sekian, baru akan selesai. Ya. Kemudian hal lain yang perlu teman-teman pastikan adalah nanti sebelum sampai ke materi juga, ketika teman-teman tadi saya setuju bahwa ketika kita sudah kerja praktek, apalagi kita mau pemberangkatan kerja praktek ya, karena biasanya diambil di bulan Januari gitu ya, atau di bulan Februari tidak ada masalah. Jadi teman-teman ketika kerja praktek, maka satu hal yang saya pesankan gitu ya, ke semua angkatan setiap kali sosialisasi adalah tolong bawa dan jaga nama baik informatika UPN. Kenapa? Karena beberapa kali sampai detik kemarin saya masih menemukan anak KP yang kabur dari tempat KP-nya. Gitu ya. Hilang kontak dengan tempat KP-nya. Itu yang ditegur adalah institusinya, teman-teman. Ya, itu yang paling fatal itu. Yang kedua, anak KP yang tidak disiplin dan tidak tertib ketika dia melaksanakan KP di lingkungan yang memang sudah settle gitu, misalkan ya perusahaan atau apapun dan sebagainya. Karena kan beda gaya dengan yang startup dan sebagainya. Jadi misalkan, oh harusnya berangkat jam 8, kemudian jam 3 baru pulang, jam 8 berangkat, kemudian kalau makan siang sampai jam 2 dan sebagainya. Jadi teman-teman, saya tahu teman-teman ini Gen Z yang banyak fenomena-fenomenanya, tapi ketika teman-teman masuk organisasi, tolong sesuaikan dengan budaya organisasi tersebut. Ya, terutama organisasi kalau teman-teman masuk organisasi pemerintah, dinas, masuk ke apa namanya, ke balai, masuk ke kementerian dan sebagainya, itu tolong attitude-nya benar-benar dijaga. Kenapa? Karena itu akan berefek ke adik-adik kelas teman-teman. Ya, ibarat kata gitu, kalau kita bicara di apa namanya, pepatah itu kan satu nila rusak titik sebelah gitu ya. Gara-gara sebuah fenomena atau sebuah kejadian nanti akan menjudgment, oh nggak usah terima lagi aja anak magang dari UPN. Apakah pernah terjadi Pak? Pernah, dan beberapa kali teman-teman. Sehingga kita harus turun lapangan untuk kemudian apa namanya, uh, menjelaskan dan sebagainya. Kayak kita boleh kemudian masuk ke anak magang di sana. Apa kejadiannya? Nah ini, kok bisa begitu gitu ya? Kenapa bisa begitu? Yang pertama, yang pertama, teman-teman, ketika teman-teman masuk ke dunia kerja itu beda dengan dunia pendidikan. Ya, jangan mengharapkan kemudian belajar semuanya harus diajarin. Pak, di sana mentor saya nggak mengarahkan Pak, cuma nyuruh gini, nyuruh gitu dan sebagainya. Ya sudah, hadapi saja. Usahakan yang bisa kamu bisa lakukan. Tanya teman kah, atau coba lihat tutorial di internet kah dan sebagainya. Lingkungan kerja macam-macam teman-teman. Ada yang kemudian menyampaikan, wah Pak tugasnya susah dan sebagainya, saya berhenti di sini aja bagaimana? Boleh, tapi tolong pamit dengan institusinya. Ya, kalau orang Jawa bilang datang tampak muka, pulang nampak punggung. Kemudian yang ketiga, kalau kemudian diminta melakukan pekerjaan dan teman-teman sudah menjadikan progress report, karena ada beberapa yang dia remote ya teman-teman. Ingat, ketika teman-teman dipercayaan, oke, kamu boleh KP tetapi remote. Kamu harus progress 1 minggu sekali dan sebagainya. Tolong berprogres lah teman-teman. Ingat, ketika teman-teman nanti bekerja, ketika tahu kerjaan skripsi, di KP itu bukan kemudian ayo dikerjakan, yuk sini duduk sini dikerjakan gitu, enggak. Bukan kayak kuliah teman-teman. Ada jadwal juga ada. Seorang mentor biasanya kalau kemudian di startup dia akan bilang, oke, kita akan selalu progress report setiap hari Selasa ya dan sebagainya. Ya, teman-teman diberi waktu 1 minggu untuk mengerjakan itu. Nah, kerjakan apa yang kemudian bisa dikerjakan. Jangan kemudian karena remote tinggal main teman-teman. Ya, ketika progres, nggak ada progres dan sebagainya, dimarahin, Bapak saya dimarahin terus sama startupnya dan sebagainya. Itu kenapa dimarahin gitu kan? Iya Pak, saya dianggap nggak bisa mengerjakan dan sebagainya, nggak pernah dibimbing gitu kan. Ketika saya cross check, iya Pak, ketika 1 minggu banyak
bukan pekerjaan yang ini apa namanya baru dikerjakan mungkin 2 jam yang lalu, 3 jam yang lalu, membayangkan sama seperti kerjakan tugas kuliah. Ya, tolong itu budaya itu tolong di apa namanya dihindari. Makanya saya bilang kalau teman-teman KP misalkan uh, effortnya luar biasa, tolong ngambil mata kuliahnya sedikit aja. Ya, tidak ada dispensasi di mata kuliah itu teman-teman waktu KP. Jadi Pak, saya KP, boleh nggak izin sama dosen sebagai silahkan dikomunikasikan. Kalau diizinkan dosennya, alhamdulillah. Kalau enggak pun, ya itu resiko teman-teman. Makanya kalau bisa KP di antara biasanya memang paling gampang di antara semester genap ke ganjil. Itu waktunya panjang. Tapi memang waktunya sekarang, Januari sampai dengan Februari. Atau Januari juga teman-teman bisa maksimalkan untuk KP. Ya. Oke, baik. Mas minta tolong di panduan KP. Oke, baik. Teman-teman sebelum sampai ke panduan KP, sosialisasi pada KP ini nanti akan kita bagi menjadi 2 bagian. Bagian yang pertama, sosialisasi KP seperti ini, saya akan menjelaskan sampai dengan teman-teman proses pendaftaran KP. Nah, nanti mungkin di bulan Januari akhir atau Februari awal, kita akan fokus ke bagaimana menyusun laporan KP. Gitu ya, sehingga tidak semuanya apa namanya kita sikat hari ini gitu. Takutnya ketika menyusun laporan KP dan sebagainya. Nah, itu timelinenya. Atau kalau kemudian Pak, teman-teman baru selesai KP di sekitar bulan akhir Februari, ya sudah, nanti akhir Februari kita sosialisasi lagi untuk laporan KP. Ya, baik. Oke Mas, lanjut halamannya di bagian depan. Nanti bisa di-sharekan di grup angkatan ini panduan KP kita. Terus pengantar awal. Terus ke atas sedikit Mas. Lagi ke atas. Eh, Nah, teman-teman, KP kerja praktek itu dapat dilakukan secara individu atau berkelompok. Tapi yang perlu dipahami adalah laporan dan presentasi seminar KP itu semuanya bersifat individu. Ya, KP-nya boleh berdua, tetapi pertanggungjawaban laporan, seminar, dan sebagainya yang berkaitan dengan pelaporan KP itu adalah tugas masing-masing individu. Ada banyak pertanyaan, Pak, laporannya boleh sama atau tidak? Teman-teman, ketika teman-teman KP berdua, itu kerja tim, bukan kerja bakti. Ya, yang sudah saya sampaikan di MPPL, kalau yang ngambil mata kuliah MPPL. Ya. Kerja tim, bukan kerja bakti. Ngiwo kabeh, nengen kabeh, bukan itu teman-teman. Artinya mungkin bab 1 sampai bab 3 oke lah mirip-mirip. Tapi bab 4, ketika kita masuk bab 4, teman-teman sudah mulai, aku mengerjakan yang mana ini kemarin. Kalau ada 10 modul, 1 sampai 5, kamu 5 sampai 6, ya, gitu ya. Atau saya front end-nya, dia back end-nya. Saya desainnya, implementatifnya. Silahkan. Ya, ini KP ketika kita bilang itu merupakan maksimal 2 orang, itu adalah kerja tim, bukan kerja individu. Ada beberapa yang apa namanya bimbingan KP ke saya, satu kelompok laporannya sama. Tanya Pak, saya kerjakannya bareng-bareng gimana? Saya yang ketik, dia yang ngoding, Pak. Itu namanya bukan kerja praktek gitu. Namanya kerja tugas gitu ya. Saya yang bikin laporan, dia yang ngoding. Terus kompetensimu apa? Tadi tukang ketik gitu ya. Kompetensinya dia apa gitu. Jadi teman-teman, hal yang paling penting adalah ke bawah dikit Mas. Oke. Nah, yang pertama, ketika teman-teman KP, teman-teman akan ketemu real world di dunia IT. Suka, tidak suka, mau tidak mau,
bisa tidak bisa coding, teman-teman akan ketemu real world dunia IT. Ya, jadi teman-teman akan ketemu permasalahan dan sebagainya. Teman-teman sudah dibekali pendidikan selama kurang lebih berapa ini? 2 tahun ya? Atau 2 tahun setengah? Ya, 2 tahun. Teman-teman sudah digodok di kawah Chandra di muka informatika UPN 2 tahun setengah ini dapat apa gitu ya? Saya cuma dapat pacar, Pak. Dapat pacar aja nggak dapat gitu ya. Nah, itu yang teman-teman pakai untuk mengenali permasalahan. Yang kedua, mengkonfirmasi pengetahuan yang dimiliki di dunia kerja. Oke, teman-teman punya dasar programan, teman-teman punya dasar jaringan, teman-teman punya dasar cloud, teman-teman punya dasar komputasi dan sebagainya, itu diimplementasikan yang tadinya banyak knowledge-nya, diimplementasikan dalam bentuk keterampilan kerja di dunia kerja untuk kemudian teman-teman mencari solusi apa yang kemudian harus dilakukan. Ya, ada sebuah konsep yang kemudian berpikir begini, Pak, kalau kemudian saya paling gampang aja, saya seorang sama-sama orang yang magang di apa namanya pertukangan gitu misalnya. Di sebelah saya ini anak SMK bagian bangunan. Kemudian saya adalah sarjana teknik sipil. Kami sama-sama diminta untuk memasang bata dengan menggunakan semen. Sama-sama diminta untuk memasang bata dengan menggunakan semen. Menurut teman-teman, bedanya apa? Pemasangan bata yang dilakukan oleh anak magang SMK dengan anak magang dari teknik sipil. Sama-sama masang bata. Diaduk-aduk, dipasang batanya. Semen diaduk, dipasang. Sama. Yang dilakukan sama. Apa menurut teman-teman bedanya? Ada yang tahu? Sama-sama disuruh masang bata. Apa kira-kira bedanya? Ada yang tahu? Ini akan bermasalah ketika bisa praktek nanti. Oke, bedanya gini. Kalau kemudian anak SMK dia disuruh memasang bata dengan menggunakan semen, maka dia akan berpikir gimana bata ini tersusun rapi sesuai dengan gambarnya. Oh, rapi, gini, di kekuatannya dan sebagainya, tekniknya sudah benar dan sebagainya. Itu SMK akan kemudian selesai sampai di situ. Kemudian apa yang dilakukan oleh anak mahasiswa teknik sipil yang kemudian dia diminta untuk masang bata juga. Dia pasti akan lihat, oh ketika saya pasang bata itu aduannya kayak gimana ya? Campuran semennya berapa nih kira-kira sesuai nggak sih dengan pengetahuan yang saya dapat? Apakah kemudian campurannya 3:1 banding 2 antara apa namanya semen, bumping dengan pasirnya? Kemudian kekentalannya seperti apa sih? Kemudian batanya bata apa nih? Bata biasa ataukah kemudian bata ringan ataukah kemudian apa namanya bata expose, berapa ketebalan semen yang kemudian akan harus saya pakai untuk kemudian bata dengan tebal segini. Oke, itu yang dilakukan oleh anak teknik sipil S1. Dari sini apakah bisa menangkap sesuatu? Apakah bisa menangkap sesuatu teman-teman? Ya. Kenapa ini saya coba sampaikan? Ada anak KP yang kemudian anak KP-nya di sana banyak gitu ya. Dia dibarengkan dengan sama-sama anak SMK.
kemarin di sana suruh ngapain? Iya Pak, saya disamakan sama anak SMK, apa namanya, kami suruh instalasi kabel jaringan sama-sama krimping dan sebagainya. Terus kamu ngapain? Ya saya ikutan krimping aja Pak. Kamu konfigurasi jaringan enggak? Iya saya konfigurasi Pak. Terus konfigurasinya gimana ya? Cuma setting Pak, DCP-nya kayak gimana, IP address-nya gimana. Selesai di situ doang. Iya Pak. Artinya kompetensimu sama kompetensi SMK. Kenapa kamu nggak coba menganalisis? Oh, saya tadi instalasi jaringan, kira-kira ini routingnya kemana ya? Kemudian kok instalasinya kayak gini, bentuknya pakai instalasi tipe apa ini ya? Kabelnya pakai kenapa kabel gini? Kemudian saya tes kira-kira pingnya seberapa ya? Itu yang bisa ditulis dalam pengetahuan teman-teman. Oke ya, teman-teman kompetensinya di dalam level KKNI ada di level 6, level analisis. Oke. Artinya bukan kemudian harus berteori enggak, tetapi keterampilan yang teman-teman gunakan ketika kerja praktek itu harus dianalisis sesuai dengan teori yang pernah teman-teman dapatkan di kampus selama 2 tahun ini. Jadi, walaupun Pak Isa jadi Pak hitung pakai misalkan uh, apa ya, uh, inilah apa namanya, praktikum jaringan komputer, wah gitu ya. Praktikum komputer, jaringan komputer dapat apa? Dapat A gitu ya. Konfigurasi wireless nggak bisa gitu ya. Ya iya Pak, kemarin kan cuma pakai Cisco pakai tracer gitu ya. Ini masalah teman-teman. Kenapa? Kadang-kadang ketimping sama anak SMK gitu ya. Nah ini tolong kemudian ketika teman-teman kerja praktek juga disiapkan. Kira-kira saya tuh ngapain ya? Ya belajar lah. Jangan gelundangan di karena nggak bisa nggak diajarin mutung gitu ya. Karena menentukan tugas akhir dengan menggunakan hasil atau data yang dua sama kesalahan. Nah, ini beberapa sudah mulai berjalan teman-teman. Beberapa sudah mulai berjalan. Jadi ketika KP banyak hal-hal yang kemudian bisa dieksploitasi. Kemarin misalkan ada salah satu kakak kelas Anda itu sempat KP di salah satu apa namanya, toko online gitu. KP-nya sederhana teman-teman. Serius, KP-nya sederhana. KP-nya dia diminta untuk melihat inventory stok dan kemudian memonitoring transaksi sambil memprospek user-user yang kira-kira transaksinya banyak. Dia suruh ngechatin, mau pergi lagi enggak dan sebagainya. Itu pekerjaan yang keterampilan saja. Tapi dia tahu gitu, oh kalau kayak gini berarti kemudian saya butuh sebuah sistem rekomendasi yang saya bisa lihat tuh dari data transaksi kliennya, kemudian berapa sih yang kemudian berprospek untuk beli dan sebagainya, mata kuliah data science-nya dipakai. Makanya dari data itu dia bikin tuh peramalan, jadi dia nggak perlu metani, lihat transaksional, ini si A ini udah beli apa aja ya, dia pakai data science, dia training datanya, langsung kelihatan rekomendasi siapa aja, barang yang dibutuhin apa. Baru dia WA satu-satu. Oke. Kemudian ada lagi yang misalkan, Pak, saya hanya disuruh perbaiki web Pak kemarin. Memperbaiki web. Terus apa yang dikerjakan gitu ya? Ya sudah saya perbaiki aja Pak, rusaknya di mana, saya perbaiki dan sebagainya. Secara teknis benar. Yang dibutuhkan kan selesai Pak masalahnya. Klien cuma tadinya bisanya kurang bagus, saya bagusin. Selesai masalahnya. Oke, kalau Anda kemudian selesai itu, maka level analisisnya nggak ada. Anda harus buka bagaimana konsep redesign sistem. Apa sih yang dilakukan sebelum saya meredesain sebuah sistem? Oh, saya coba evaluasi dulu sistemnya. Alat evaluasinya apa? Oh, di evaluasi munculnya kayak gini. Baru setiap evaluasi kemudian saya coba benahi. Muncullah perbaikan. Ya, jadi konsep KP teman-teman, tolong dipahami bahwa ini adalah konsep implementasi knowledge yang sudah teman-teman
dapatkan ketika di bangku kuliah, bukan hanya keterampilannya. Kenapa? Karena kalau keterampilannya nanti ketika kemudian teman-teman bikin laporan, bingung. Bingungnya apa tadi? Pak, saya cuma disuruh krimping. Pak, saya cuma disuruh memperbaiki web. Terus pengennya disuruh ngapain gitu ya? Disuruh bikin sistem ya nggak bisa. Apa namanya desain UI misalkan. Tapi itu adalah implementasi pengetahuan. Jadi itu kemudian kalau teman-teman sudah kemudian menemukan itu, teman-teman nanti bisa kembangkan lagi topiknya untuk tugas akhir. Jadi usahakan teman-teman ketika teman-teman KP itu jadilah anak yang aktif. Oke ya, supaya tahu apa yang bisa saya bantu, apa yang bisa saya pelajari, bisa nggak saya kemudian perhatikan dan sebagainya, ada gitu kan. Apa namanya departemen diminta untuk apa namanya uh, ting balik dan sebagainya gitu. Lihat chatting lagi bisa. Gitu. Oke, yang keempat, mengembangkan jaringan personal dengan instansi dan perusahaan. Kalau ujian itu kan posisi menentukan prestasi gitu. Kalau di dunia kerja relasi menentukan rezeki gitu. Suar, ini banyak teman-teman KP yang habis KP itu kerja gara-gara dia itu punya relasi yang bagus dengan tempat KP-nya. Ini saya coba berikan ke teman-teman karena anak informatika ini kalau dilihat anaknya jutek, wajahnya perkenalan bingung gitu ya. Makanya kalau nggak ada urusan ya nggak usah senyum lah, diemin aja gitu. Saya urusan sama IT departemen kok, ketemu front office ya diem aja gitu kan. Gitu kan. Tolong kalau teman-teman di tempat kerja praktek gitu ya, kayak kasir Indomaret itu loh. Selamat pagi Bapak. Misalkan, oke, ada yang bisa saya bantu. Jadi siapapun yang teman-teman temui di kerja praktek, usahakan itu jalin. Kenapa? Karena nanti lampiran ya, di lampiran KP ada teman-teman harus menuliskan relasi yang teman-teman temui selama di kerja praktek tadi. Siapa aja sih gitu ya. Ketemu supervisor kah, ketemu dengan ini dan sebagainya gitu ya. Paling tidak ajak kenalan, oh perkenalkan saya Simon, anak magang dari UPN, saat ini bertugas di divisi IT gitu misalkan. Kenalan tuh nggak salah kok. Siapa tahu nyantol jodoh gitu ya, siapa tahu. Atau dapat gebetan di sana, siapa tahu gitu kan. Karena banyak gitu anak informatika keluh, wah Pak saya masih jomblo ya, gimana kamu gak jomblo, wajah-wajah ketemu cewek udah takut duluan gitu ya. Oke, yang kelima, nah ini yang paling susah nih, menyajikan hasil yang diperoleh selama KP dalam bentuk laporan. Oke teman-teman, saya sudah kira-kira 4 tahun ini mendampingi di koordinator KP gitu dari 2019, 5 tahun nih. Jadi saya ditugasi untuk apa namanya koordinator KP. Hasil kerjaan anak informatika ini secara garis besar, kalau saya boleh bilang prosentase 60% itu bagus banget, bahkan beberapa. Tetapi yang jadi masalah laporannya berantakan. Kenapa? Karena anak informatika itu saya kemarin ngobrol dengan Pak Riza anak SD gitu. Kon, kenapa sih anak informatika itu kalau sudah nulis laporan acak-acakan gitu, terstruktur dan sebagainya. Saya bilang begini, dari awal memang teman-teman ini desain ketika ketemu sebuah masalah yang kemudian dipikirkan adalah logiknya bagaimana menyelesaikan masalah itu. Teman-teman dikasih komputasi, dikasih algoritma, dikasih logika, dikasih
mata kuliah matematika yang sifatnya apa namanya logik dan sebagainya, itu sadar dari buat teman-teman ketika bertemu masalah, maka ketika logiknya kayak gini, jadi saya bikin sistemnya kayak gini. Nah, beda dengan anak SI. Kalau anak SI ketika ketemu masalah dia akan mikir ini prosesnya dari mana ya, ujungnya itu kayak gimana sih, kenapa masalah yang terjadi. Makanya mereka lebih terstruktur. Nah, ini yang jadi kendala kita. Karena kenapa mau tidak mau kita harus nulis, teman-teman. Suka tidak suka, hasil akhir dari sebuah laporan kerja praktek adalah belajar menulis. Supaya teman-teman nanti ketika di KP, ketika di seminar, teman-teman sudah bisa mulai menulis. Oke, lanjut Mas. Bawah lagi. Nah, oke. Teman-teman jenis kerja praktek ada magang kerja di industri, magang learning factory, kemudian magang BM dan internship gitu ya. Terus ini ada, nanti bisa dibaca sendiri. Lanjut Mas. Lanjut. Nah, tempat pelaksanaan KP lagi sedikit penambahan. Dulu. Oke. Teman-teman, di sini ada instansi pemerintah. Gitu, ada instansi pemerintah. Harapannya instansi pemerintah itu adalah semua instansi yang eh, sifatnya adalah dinas dalam tingkat kota atau kabupaten. Pak, kelurahan boleh nggak Pak? Gitu ya. Saya sarankan jangan, teman-teman. Kenapa? Karena itu sifatnya sangat-sangat administratif. Kan teman-teman cuma suruh ngecapi surat. Jadi yang dilaporkan, Pak, kerjaan saya kemarin mendokumentasikan surat dan mencapai surat. Oke sih. Kemudian oke Pak, dari situ saya bikinkan sebuah sistem untuk apa namanya arsip. Boleh, tapi skupnya kalau bisa itu minimal di tingkat dinas. Jadi banyak dinas kominfo, dinas banyak lah dinas kominfo dari provinsi, kemudian apa namanya sebagainya. Dan usahakan teman-teman ketika teman-teman KP sebelum masuk ke dalam instansi atau apa namanya BUMN atau BUMD, pastikan tanyakan dulu di sana lowongan KP-nya menyediakan lowongan KP untuk jurusan apa. Karena beberapa biasanya teman-teman KP ini masuk terjebak dengan KP-KP yang ya, usahakan teman-teman yang walaupun kemarin beberapa kali di grup Telegram KP gitu ya. Saya share beberapa startup yang membutuhkan teman-teman KP, teman-teman KP-nya ketakutan, wah Pak kalau startup itu kan susah dan sebagainya. Ya itu tantangan teman-teman. Ya. Oke, lanjut Mas, bawah dikit BUMN, BUMD. Nah, ini naik, naik. Terus. Oh, turun dikit, turun lagi dikit. Nah, oke. Tetap swasta usahakan harus punya gitu ya. Harus IT. Terus yang ini nanti teman-teman bisa konsultasi dulu dengan saya ya, kira-kira perusahaannya mencukupi tidak cukup, bukan bermaksud untuk hambat teman-teman, ingin memastikan teman-teman ketika KP ini tidak kemudian masuk ke insan uh, tidak kredibel lah seperti itu. Kayak gini Pak, om saya itu punya bengkel, saya boleh nggak KP di sana, nanti saya bikin sistem dan sebagainya. Kemudian kok saya belum ada sistem, ya sudah sih Pak, kamu mau sistem ini kenapa, ya pengen bikin sistem aja Pak, kan untuk KP di sana. Ada beberapa mahasiswa yang mencoba untuk memanfaatkan hal tersebut. Boleh nggak sih teman-teman? Gila. Jujur rugi kenapa? Karena teman-teman KP ini ilmu mulai selesai KP bisa nyiapin, oh ternyata dunia kerja itu kayak gini. Dunia, oke,
Kemudian di instansi pendidikan. Nah, kalau di instansi pendidikan, institusi itu adalah SMA atau balai latihan kerja, balai-balai pelatihan boleh. Tetapi harapannya balai pelatihan yang sudah punya akreditasi atau punya uh, apa namanya sarana prasarana yang cukup memadai untuk bikin sistem IT. Gitu. SMA juga boleh kalau kemudian bergabung dengan tim IT-nya juga dipersilahkan. Gitu ya. Oke lanjut mas, bawah lagi. Nah ini ada usaha mikro ke atas mas, atas. Oke, bawah, 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 bawah. Terus, 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 terus. Nah, oke. Nah di ini teman-teman, kalau KM tolong nanti dilampirkan di surat keterangan UMKM-nya itu mikro, kecil atau menengah begitu. Jadi harapan kami itu minimal di yang usaha kecil, minimal yang di usaha kecil. Kemudian bawah lagi mas. Nah ini yang paling penting teman, bawah lagi, bawah lagi. Oke, Pak, boleh nggak kita di konsultan IT? Jawabannya boleh, tetapi, tetapi ada tapinya. Pastikan kalau teman-teman ikut di IT konsultan, hasil pekerjaan teman-teman, hasil record teman-teman itu boleh didokumentasikan atau boleh didemonstrasikan di kampus untuk keperluan laporan tugas teman-teman. Jadi IT konsultan boleh selama pekerjaannya atau potongan pekerjaan yang teman-teman kerjakan di konsultan tersebut boleh dibawa keluar untuk kebutuhan pelaporan KP. Kenapa ini saya tekankan teman-teman? Karena dan kala banyak IT konsultan kerjaannya nggak boleh dibawa keluar. Sehingga laporannya bingung nih anak mau nulis apa. Pak kemarin saya sudah buat ini. Tapi maaf produknya harus dibawa keluar. Terus kamu mau nulis apa sekarang? Ya, paling tidak bukan kemudian bawa keluar semua, enggak. Misalkan, oh teman-teman terlibat di konsultan IT. Kemudian oke nanti kamu mengerjakan modul A, B, C, D. Pak, boleh nggak modul A, B, C, D ini saya screenshot atau saya masukkan Git untuk kebutuhan laporan saya atau kemudian modul ini boleh nggak saya demokan ke dosen bimbing saya kalau dia minta demo. Itu harus dipastikan teman-teman yang di konsultan IT. Kenapa kok konsultan IT kadang-kadang membatasi seperti itu? Karena mereka kadang-kadang dengan klien punya NDA, non-disclosure agreement. Data dan aplikasi tidak boleh keluar dari skop pekerjaan yang sudah ditentukan. Jadi kalau teman-teman masuk pelan IT, di mana kemudian teman-teman dipastikan bahwa pekerjaannya itu dibawa keluar untuk kebutuhan laporan. Kemarin bawa keluar kalau kemudian ada tanda tangan NDA saya Pak bahwa datanya tidak akan dibawa untuk komersil dan ada tanda tangan dari apa namanya koordinator untuk atau bisa bimbing untuk bahwa data ini hanya untuk keperluan kampus. Tidak ada masalah. Tetapi kalau untuk KP, nama perusahaan harus dicantumkan. Nama perusahaan harus dicantumkan. Oh, Anda KP di perusahaan harus dicantumkan. Beda kalau kemudian untuk keperluan tugas akhir. Beberapa waktu yang lalu saya mendampingi salah satu anak sistem informasi untuk bikin security assessment, teman-teman. Dia tadinya KP di sana, kemudian KP selesai, skripsinya di security assessment. Nah, kalau di skripsi boleh data itu disamakan security assessment dengan metode bla bla di perusahaan XYZ. Itu boleh. Karena untuk keperluan kalau apa namanya skripsi kan akan dipublikasi. Tapi kalau di sini ketika ini apa namanya uh, kan kemarin ada
anak yang dibikin di bagian API untuk apa namanya payment gateway. API payment gateway itu kan pasti punya parameter-parameter yang dia sifatnya rahasia. Oh, ada tokennya, ada passwordnya, ada username-nya, dan sebagainya ketika dia mau mengakses payment gateway-nya. Nah, informasi-informasi itu dilaporkan baik hitam atau dikasih apa namanya blau dan sebagainya itu teknik kerahasiaan. Tapi konseptualnya dia menyatakan bahwa saya back end perusahaannya. Oke, oke, dia tuliskan apa saja. Itu di konsultan IT. Ya, lanjut Mas, bawa lagi. Oke, nah Mas di atas ada syarat kaping nggak bisa lupa juga ke atas ada syarat kaping nggak sih kok ini tiba-tiba belum ya ke atas lagi ke atas Mas ke atas saya kok belum kelihatan syarat kaping ke atas terus ke atas lagi nggak ada tunggu bawah terus oh, di bawah oke terus lanjut Mas bawah Mas terus 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 oke hop. Oke, nah teman-teman di dalam KP ini keluarannya secara umum terbagi menjadi dua tipe, yaitu implementatif dan non-implementatif. Biasanya anak-anak IF itu pakai yang implementatif. Kenapa? Karena dia hasilnya sebuah produk. Ada pemodelan sistem, perancangan struktur, pengujian, dan pengembangan lanjut perbandingan sebelum atau sesudah. Sedangkan biasanya untuk non-implementatif itu teman-teman di SI gitu misalkan. Atau kemarin beberapa non-implementatif dia untuk pemodelan data science. Itu boleh. Itu non-implementatif juga. Dia hanya sampai dengan membentuk sebuah model data. Tapi konsepnya di sini teman-teman intinya adalah implementatif, di mana implementatif itu ada sistem yang harus dirancang dan sebagainya, dan non implementatif itu kaitannya dengan penggalian atau penganalisan data yang ada di perusahaan tersebut. Ya, lanjut Mas. Oke, ini bisa saja pengembangan minimal satu metode dan sebagainya. Lanjut bawah. Tolong dibaca ya teman-teman ya. Ini makanya saya sengaja nggak pakai slide supaya teman-teman tahu isinya panduan KP gitu ya. Terus bawah Mas, perancangan dan sebagainya itu bisa dibaca. Lanjut bawah, konstruksi dan sebagainya. Lanjut ke bawah, ada tipe-tipenya cukup banyak. Oke. Nah, terus oh, atas sedikit. Oke. Bawah lagi Mas, bawah lagi. Terus bawah terus nanti ada evaluasi sih sudah jelaskan cukup jelas terus bawah apa itu oke. Nah, ini dia. Terus sedikit persyaratan hop. Nah, ke atas sedikit terus ke atas sedikit. Oke. Oke, teman-teman, waktu pelaksanaan KP ini minimal di 30 hari kerja. Ya, 30 hari kerja. Boleh online, boleh offline. Tetapi konsepnya di dalam instansi KP harus ada pembimbing lapangan. Nanti akan dimasukkan ke dalam logbook, teman-teman. Setiap kali teman-teman melakukan pekerjaan selama 1 hari, tolong tuliskan ke logbook. Hari ini, jam ini saya ngapain, buktinya apa. Pak, kalau saya KP-nya remote gimana Pak? Buktinya apa Pak? Saya tiap hari harus selfie di kamar, enggak? Kalau remote berarti yang di pekerjaannya logbooknya adalah hasil pekerjaannya.
saya ngapain, gua ngapain dan sebagainya. Kalau lapangan berarti ada foto-foto dokumentasinya, ya. Ingat minimal di 30 hari kerja. Jadi teman-teman harus bisa berhitung gitu ya. Kalau saya KP mulai pertengahan Januari, kemudian di offline berarti selesainya akan di pertengahan Februari. Kalau kemudian nggak boleh izin, saya harus bolos berapa kali nih. Teman-teman tolong komunikasikan keadaan teman-teman ke tempat KP sebelum teman-teman memutuskan untuk menerima KP tersebut. Misalkan begini, ada beberapa tempat KP yang bilang oke, nggak apa-apa nih KP di sini jadwal kuliahnya di mana, nanti KP-nya di luar jadwal perkuliahan. Itu ada yang kemudian mengakomodir seperti itu. Tapi ada juga yang kemudian oke, kamu boleh KP di sini setengah hari aja dari pagi sampai siang, siangnya kamu baru boleh kuliah. Ada yang seperti itu. Ada juga yang menyatakan oke, kamu KP di sini harus full jam 8 sampai jam 4 harus stay di kantor. Ada yang remote dan sebagainya. Tapi tolong itu dipastikan di awal teman-teman. Jangan karena pas libur terus bilang oke Pak bisa 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 bisa. Nanti begitu mulai kuliah Pak saya izin dan sebagainya. Tolong dikomunikasikan di awal. Oke Pak, sampai pertengahan apa namanya karena kuliah baru mulai akhir Januari atau awal Februari, saya Januari ini bisa offline. Tapi kalau Februari nanti nggak bisa offline dan sebagainya. Pak, tapi kalau saya mau beladang gimana Pak? Nekat nggak masuk mata kuliah juga boleh teman-teman. Boleh, silahkan. Tapi memang tidak ada kewajiban dosen pengampu di kelas itu mengizinkan teman-teman. Tidak ada. Kalau teman-teman komunikasikan diizinkan, Pak, saya bolos 3 pertemuan pertama masih KP ini karena diizinkan ya silahkan. Ya, jadi teman-teman harus pastikan tempat KP-nya. Oke, itu saya nggak tahu. Ini teman-teman semester 6 berarti ya? Masih 6 kan? Sekarang 5 masuk ke 6 kan? Masuk KP itu semester 6. Oke. Masih ada berapa SKS paketnya? SKS paket semester 6 masih ada berapa SKS? 20? 18? Masih ada berapa SKS? Paketannya? Nggak tahu. Ada berapa SKS? 20? 18? Hah? Belasan? Masih ada praktikum? Nah, itu kan ada batas loh. Artinya teman-teman harus coba set, gitu ya, coba set tempat KP yang kira-kira bisa mengakomodir teman-teman dan jangan sampai kemudian teman-teman gitu ya. Pak KP-nya boleh nggak sih Pak di akhir nanti perkuliahan di Juli gitu misalkan boleh nggak apa-apa? Boleh. KP-nya mau di Januari ini boleh? Boleh. Kalau Januari misalkan bisa tanggal 1, nggak mungkin lagi tanggal 1 kan waktunya udah pendek nih biasanya. Gitu ya. Nah, tolong nanti di set gitu ya. Di set jangan sampai teman-teman gara-gara KP kemudian mengorbankan wah saya nggak usah kuliah dulu lah kuliahnya yang mundur. Jangan teman-teman. Ya. Oke, kemudian pengajuan KP ini minimal IPK-nya 2,5 teman-teman. Kalau belum 2,5, selesaikan dulu mata kuliahnya. Kemudian minimal lulus 70 SKS. Ya, minimal 70 SKS. Oke, ini yang saya sampaikan tadi. KP dilaksanakan secara individu maupun kelompok dengan jumlah 2 mahasiswa per kelompok untuk satu judul dan tema yang sama. Kemudian bab 4 dan 5 hasil dan pembahasan serta penutup itu merupakan hasil karya pemikiran individu. Jadi bab 4 dan bab 5 itu adalah bagian pekerjaan teman-teman, bukan kerja bakti lagi. Oke, nomor 4,
Nah ini, teman-teman tolong dipastikan seperti yang saya bilang di konsultan IT ataupun di perusahaan swasta lain-lain. Pastikan bahwa produk KP, ya, produk KP itu boleh dibawa keluar untuk ditunjukkan pada dosen pembimbing. Tolong dipastikan ya. Oke lanjut. Oke. Pelaksanaan KP mengambil mata kuliah minimal oke tahu semester. Oke. Jadi teman-teman ini perlu saya jelaskan. Coba pas poin satu mas, poin satu. Untuk pengajuan surat permohonan, jadi kalau teman mengajukan surat permohonan, itu minimal di 70 SKS. Jadi KP itu boleh dimasukkan awal untuk SKS. Tetapi kalau kita mau masukkan KP saat input KRS itu minimal di 90 SKS. Oke. Pernah ada yang bertanya, Pak, boleh nggak saya masukkan KP nanti di semester 7? Jadi permohonan atau KP-nya saya lakukan di semester 6 akhir. Jadi masukkan KP-nya di Juni-Juli. Juli-Juli apa namanya submit permohonan KP dilakukan, KP-nya apa selesai dan sebagainya, baru masukkan KRS-nya di semester 7. Boleh tidak? Boleh, teman-teman. Ya, jadi kalau teman-teman sekarang misalkan, Pak kok belum ada gambaran tempat KP ya, daripada KRS teman-teman habis untuk masukkan SKS SKP, lebih baik SKKP-nya dikeluarkan dulu belum dapat sebagainya, kemudian masukkan mata kuliah yang lain. KP diambil semester 7. Tetapi semester 7 jangan ambil KP teman-teman. Ambil KP, ambil kerja prakteknya. Kerja prakteknya kalau bisa dilakukan di akhir semester 6. Akhir semester 6 itu berapa? Januari, Februari, Maret, April. Mei sudah selesai pasti. Teman-teman punya waktu Mei, Juni, Juli sebelum September. Mei, Juni, Juli, teman-teman punya 3 bulan untuk KP. Jadi teman-teman settingnya gini, kalau pengen gampang. Teman-teman punya target nih, oke Januari ini saya mau cari tempat KP Pak. Tempat KP yang kira-kira bisa menerima saya di bulan tadi, Mei, Juni, Juli. Tapi suratnya sudah mulai diproses dan sebagainya. Tapi nanti mulainya Mei, Juni, Juli. Ya ketika Mei, Juni, Juli, teman-teman sudah bisa KP harapannya sebelum September selesai. Baru teman-teman bikin laporan KP-nya. Ya. Tetapi tolong dipastikan teman-teman, semester 7 adalah jatahnya teman-teman untuk kemudian KKN. Ya, KKN-nya mau di KKN di awal semester 7 atau di akhir semester 7. Jadi silahkan nanti kalau kemudian itu settingan yang kemudian perlu teman-teman perhatikan. Oke, kemudian yang berikutnya, kalau kita lihat di 6, Mas, 6, 6. Oke, jadi teman-teman harapannya teman-teman ketika di KP ini ada sertifikasi kompetensi teknis gitu ya. Nah biasanya ini diselenggarakan secara bersama-sama oleh teman-teman himpunan boleh nanti. Jadi semacam bekal teknis untuk teman-teman yang mau KP gitu ya, atau yang sedang melaksanakan KP. Kemarin biasanya kalau nggak programan web atau apapun yang kemudian ya untuk merefresh lah teman-teman di KP. Oke, kemudian mahasiswa melakukan konsultasi dengan dosen pembimbing KP banyak minimal 1 kali sebelum memulai KP, 3 kali menjalani KP, 1 kali saat selesai KP gitu ya. Oke, supaya tidak lama Mas bisa minta tolong dibuatkan sadiwanya Mas. Bisa dibuatkan sadiwanya. Oke,
teman-teman mendaftar KP-nya di mana? Oke ya, di bagian kemahasiswaan. Kemahasiswaan, kemahasiswaan. Bukan, akademik, sorry, akademik. KP. Klik. Nah, bisa tolong dan bocor suaranya. Teman-teman, di dalam proses pengajuan kerja praktek, itu yang pertama teman-teman harus mengisikan form pengajuan kerja praktek. Ya, di sini teman-teman akan diminta untuk menambah surat pernyataan. Surat pernyataan ini ingat ya, ini saya coba pastikan. Surat pernyataan ini diisi surat pernyataan ketika teman-teman mau ngambil KP tetapi di KRS-nya belum ada KP. Kayak tadi misalkan. Jadi misalkan teman-teman ngambil KP-nya, Pak saya mau ngambil KP di bulan Mei, tetapi nanti masukkan KRS-nya itu baru di bulan September ketika KRS di semester 7. Teman-teman pakai surat pernyataan. Tetapi kalau kemudian teman-teman, oke Pak, saya mau ngambil KP semester ini, berarti di situ teman-teman masukkan KRS, file KRS-nya. Makanya dia ada file mengambil kerja praktek atau KRS. Ya. Kemudian transkrip nilai, tolong usahakan yang terbaru. Ya, tolong usahakan yang terbaru. Ada foto KTM dan sebagainya. Oke, kalau belum punya sertifikat kompetensi, diisi tidak ada masalah. Oke, ini yang pertama. Jadi layar yang pertama, teman-teman akan diminta approval dosen wali terlebih dahulu. Ya, approval dosen wali. Nanti setelah dosen wali meng-approve, maka teman-teman akan masukkan ke instansinya. Rencananya kapan, instansinya di mana dan sebagainya. Setelah dimasukkan itu ada tanggal perencanaan dan sebagainya, silahkan masukkan itu, kemudian nanti akan saya review apakah persyaratan, instansi dan sebagainya sudah sesuai spesifikasi atau belum. Nanti akan ada menu review koordinator KP gitu misalkan, akan kelihatan setiap statusnya akan kelihatan nanti. Nah, setelah saya review teman-teman, kemudian saya approve, maka setelah itu akan ada yang namanya approval dari fakultas untuk membentuk surat pengantar. Surat pengantar ini yang akan teman-teman bawa ke instansinya. Jadi UPN akan bersurat, oke, anak ini akan mengajukan KP rencana tanggal sekian sampai tanggal sekian. Misalkan sebagai contoh, teman-teman mengajukan, oke, saya rencanakan KP saya dari tanggal 01 Januari 2025 sampai dengan 31 Januari 2025. Surat pengantarnya bilang seperti itu. Biasanya setelah surat pengantar bilang seperti itu akan muncul surat balasan dari perusahaan. Oh, ternyata di surat balasannya teman-teman diminta untuk KP mulai 01 Februari sampai 31 Februari, 28 Februari misalkan seperti itu. Nah, setelah surat tugas, maka teman-teman harus mengupload surat balasan. Surat balasan harus di-upload. Nah, ketika mengupload surat balasan, tolong hati-hati teman-teman. Di sana ada pernyataan apakah tanggal magang sesuai dengan surat pengajuan. Ada perubahan tanggal pelaksanaan atau tidak? Kalau ada perubahan, maka teman-teman harus centang dan pilih tanggal berubahnya kapan. Karena itu mempengaruhi surat tugas. Ya, tolong diperhatikan benar-benar. Kemudian ada pertanyaan, jawabannya diterima atau tidak, itu defaultnya tidak, teman-teman. Ya, kalau tidak berarti teman-teman akan balik lagi ke proses awal. Diterima ya akan muncul surat balasannya. Jadi surat balasan itu ada dua, teman-teman.
Surat balasan itu kemungkinan ada dua, surat balasan diterima dan surat balasan tidak diterima. Diterima atau tidak diterima, dua-duanya harus di-upload. Artinya kalau kemudian diterima ya diupload diterima, kalau tidak diterima diupload tidak diterima. Supaya apa? Kalau tidak diterima, maka teman-teman akan mengulang proses dari awal lagi untuk kemudian dapat surat pengantar yang baru ke perusahaan yang baru misalkan. Ya, jadi setiap surat pengantar yang keluar harus ada closing statementnya. Closing statementnya diterima atau tidak diterima. Kalau diterima, teman-teman diterima, pastikan tanggal pelaksananya dikonfirmasi lagi sudah sesuai atau belum. Kalau ada perubahan, isi perubahannya. Kemudian teman-teman akan submit. Setelah teman-teman submit, akan saya cek kembali. Oh, diterimanya dan sebagainya sudah oke atau belum. Kalau sudah oke, maka saya akan plotting dosen pembimbingnya, teman-teman. Nanti akan muncul dosen pembimbingnya siapa. Nah, nanti di sana akan tertulis pertama kali muncul menunggu persetujuan dari dosen pembimbing. Ya, kalau bisa teman-teman datang kemudian sampaikan, Pak, saya dosen bimbingan KP Bapak. Mohon untuk di-approve atau menyetujui permohonan bimbingan Bapak. Ya. Ini yang kadang-kadang menjadi permasalahan karena banyak teman-teman tuh yang approvalnya hanya by WA, Pak, saya dapat dosen bimbingan Bapak, ini tolong di-approve dong gitu ya. Kenapa harapannya ketika teman-teman ngadu pertama kali dosen bimbingnya, teman-teman cerita tuh KP di mana, kemudian rencananya mau ngapain dan sebagainya. Ya. Nah, teman-teman setelah proses ini nanti ada proses, sorry, tadi saya lompatan. Setelah proses ini nanti teman-teman harus bikin proposal KP. Nanti kita terangkan proposal KP di bawah-bawah. Ya. Nah, setelah teman-teman tadi dapat dosen bimbing, maka langkah berikutnya teman-teman diminta untuk menunggu surat tugas. Nah, ketika surat tugas dari fakultas sudah muncul, maka teman-teman sudah siap untuk bimbingan. Ada menu bimbingan di sana. Ya, menu bimbingan di sini bukan berarti menggantikan menu bimbingan offline-nya, tidak teman-teman. Menu bimbingan di sini hanya mendokumentasikan proses bimbingannya seperti apa, sama seperti buku bimbingan. Online atau offline, saya kembalikan ke dosen bimbing KP teman-teman masing-masing. Ya, jadi pastikan teman-teman nanti bisa bersinergi dengan dosen bimbing. Kemarin banyak kejadian teman-teman, KP-nya bulan Januari nggak dikerja-kerjain gitu ya. Bulan Desember ngejar-ngejar. Dosen bimbingnya Pak harus di ACC dan sebagainya dong, ini waktu saya tinggal habis. Teman-teman di sistem waktu akan berjalan mundur. Sistem KP sengaja saya setting ada countdown-nya teman-teman. Waktu teman-teman adalah 365 hari sejak KP dimulai. Lama ya? Lama nggak kira-kira? 365 hari lama? Hampir 40% itu pasti akan muncul baru di minus 30 sampai 40 hari. Baru mulai bimbingan. Kamu bisa bayangkan nih.
Ketika teman-teman selesai KP, ya mati-mati nih. Ketika teman-teman selesai KP, maka teman-teman harus melengkapi berbagai macam lampiran yang ada di sana. Kalau saya sekitar 6 sampai 8 lampiran, saya lupa. Salah satu lampirannya adalah teman-teman link video presentasi. Ya, video presentasi ini isinya singkat teman-teman, nggak ribet-ribet, bukan kayak laporan, bukan kayak laporan. Tapi isinya adalah yang pertama, ketika teman-teman di dalam perusahaan itu teman-teman ngapain sih di unit mana, kemudian ngapain, ya. Di sini cukup saya tegaskan bahwa selfie dan ambil foto itu penting, terutama yang cowok-cowok ini. Pak, saya nggak pernah foto di sana Pak, gitu kan. Gimana mau sempat foto kerja terus Pak dan sebagainya. Nah, karena tahu harus cerita di sini. Kemudian aktivitas harian dan mingguan selama KP. Teman-teman rutinitasnya apa aja sih? Kemudian di apa sih? Boleh foto itu nggak harus foto selfie, nggak harus, tapi dokumentasi pekerjaannya, screenshot, hasil kerjanya dan sebagainya. Ya, pernah suatu ketika ada kak kelas saya sekarang sudah jarang, dia KP di provider ATM teman-teman. Jadi dia itu tugasnya selain maintenance juga ngikutin para teknisi itu untuk maintenance apa namanya mesin ATM gitu ya. Dia lihat jaringannya dan sebagainya gitu ya. Nah itu kemudian dia foto dan sebagainya. Waktu itu dia diminta untuk bikin sistem penjadwalan servis ATM gitu. Oke. Kemudian permasalahan yang dihadapi selama KP dan solusinya tentunya banyak permasalahan-permasalahan KP yang dihadapi selama solusinya. Gitu. Ini permasalahan-permasalahan yang sifatnya profesional, bukan permasalahan-permasalahan yang sifatnya psikologis. Gitu ya. Apa Pak permasalahan psikologis? Gitu ya. Yang pertama, ada beberapa kali ini masalah ini juga. Mendaftar KP sebagai seorang atau sepasang sahabat yang solid. Gitu. Atau pasangan pacar yang solid karena barusan jadian. Selesai KP bubar teman-teman, atau pas pertengahan KP bubar. Ini sering sekali kemudian terjadi dan itu membuat KP-nya berantakan. Harapan saya kalau teman-teman KP usahakan jauhkan dengan urusan-urusan bersifat pribadi. Kalau dengan teman sahabat wajar lah gitu. Apalagi yang paling
beberapa kali itu dengan pacarnya gitu, karena sudah pacar berapi-api, barusan pacaran gitu ya, senang-senangnya KP bareng. Karena ketika KP ya ketemulah berbagai macam hal, kemudian di tengah jalan, kemudian ini yang kadang-kadang eh, apa namanya, karena yang cowok nggak pernah kerja gitu, akhirnya laporan buat yang cewek nggak mau dibagi. Kejadian ya kejadian gitu ya. KP-nya udah selesai belum mas? Sudah pak. Terus laporan KP dan sebagainya dibawa teman saya. Kalau nggak diminta, wah kami sudah putus pak. Kejadian teman-teman, akhirnya yang si cowok pulang lagi. Ini kalau yang cowok. Kalau yang cewek, wah lebih parah lagi yang cewek kadang-kadang gitu ya. Karena sudah putus, akhirnya dia langsung pindah untuk apa namanya, memutuskan selesai dan kemudian pindah ke tempat KP yang lain. Ya, makanya saya bilang dari awal tadi adalah KP timnya adalah kerja tim, bukan kerja bakti gitu ya. Oke. Kemudian yang berikutnya produk-produk KP atau objek yang dihadapi selama KP ini. Nah, teman-teman di sini di dalam produk atau objek KP ini yang sifatnya output dari keterampilan yang teman-teman apa namanya dapatkan selama di KP tadi. Kemudian daftar relasi KP, daftar pengetahuan dan keterampilan selama KP, dan yang terakhir pengalaman menarik selama KP. Nanti teman-teman bikin presentasinya, nanti kemudian ceritakan. Oke, jadi outputnya sudah tahu, pendaftaran sudah tahu, kemudian proses tadi sudah saya sampaikan gitu ya. Untuk bagaimana laporan dan sebagainya supaya tidak kumur, nanti mungkin teman-teman hiburan bisa mengagendakan kalau kira-kira sebagian besar teman-teman sudah mulai selesai KP, kita bisa agendakan untuk fokus membahas bagaimana membuat laporan KP gitu ya, supaya tidak apa namanya terlalu lama nanti. Oke, sampai di sini ada pertanyaan dulu, silakan kalau ada pertanyaan terkait dengan KP. Ada pertanyaan? Yang di Zoom juga boleh tanya, silakan kalau yang Zoom mau tanya. Pak, silakan. Mbaknya dulu deh, boleh. Oke. Uh, tes tes 1 2 3 kedengeran Pak. Perkenalkan saya dari Gina. Saya mau bertanya terkait yang tadi Bapak sampaikan ya, kalau jatahnya semester 7 itu adalah jatahnya kita KKN. Nah, tapi dari yang saya baca ya Pak, kita sebagai semester 6 buat bersemester 6 nanti, kita itu juga bisa daftar KKN karena syarat KKN itu harus lulus 100 SKS. Nah, kebetulan teman-teman di sini banyak juga yang ikut MSIB Pak di semester 5 ini. Nah, eh, di MSIB itu juga bisa konversi KP. Jadi pertanyaannya itu untuk mahasiswa MSIB, apakah bisa eh, supaya ngikut ikut KKN dulu, baru nanti di semester 7 kita ambil KP. Jadi kalau kalau MSIB kan kita hanya tinggal menginputkan laporannya saja ya Pak. Mungkin itu dulu. Oke, baik. Saya jawab Pak, atau ada pertanyaan berikutnya? Atau mau saya jawab dulu? Atau dulu aja ya, gampang ya. Oke, baik. Teman-teman yang MSIB, jadi selesainya MSIB kapan ya? Desember ini Pak. Nah, artinya teman-teman kan ngambilnya KP sudah bisa di semester 6. Anggap saja jadi MSIB itu adalah uh, kerja prakteknya teman-teman. Oke ya. Tetapi PR-nya teman-teman adalah buat laporannya. Jadi nanti prosesnya juga sama, mendaftar seperti tadi dan sebagainya, tetapi surat balasan perusahaan itu diganti dengan surat tanda terima teman-teman di MSIB, LOA-nya. Ya. Jadi prosesnya tetap sama, nanti ada pilihan reguler atau MBKM. Nanti yang MBKM silakan pilih MBKM. Kemudian di salah satu prosesnya ketika ada proses surat balasan, maka teman-teman yang diupload adalah LOA-nya. Ya.
Kemudian setelah itu kalau-nya selesai, kemudian teman-teman lakukan untuk apa namanya uh, proses user bimbing dan sebagainya. Jadi untuk laporannya tetap disesuaikan dengan format laporan KP. Oke Mas, tolong bukakan buku apa namanya panduan KP-nya. Oke, ke bawah Mas, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, terus. Oke. Nah, teman-teman di sini coba klik template laporan KP, Mas. Nah, ini ada template laporan KP. Jadi teman-teman kami sudah sediakan template-nya dan panduannya ada di laporan, sorry, ada di panduan KP. Gitu ya, teman-teman bisa mengikuti template ini dan kemudian melihat di panduan KP isinya apa saja di sana. Ya, jadi untuk MSIB, untuk khusus untuk MSIB itu teman-teman pekerjaannya tinggal buat laporan. Ya, Desember selesai 6 bulan apa 3 bulan kemana? 6 bulan. 6 bulan. Oke, berarti waktu laporan teman-teman nanti juga saya bicarakan dengan koordinator MSIB mau di set kapan gitu ya. Karena biasanya KP itu berjalan adalah sejak countdown KP berjalan sejak kegiatan KP itu dimulai. Karena kemarin ketika MSIB belum tahu mulainya kapan, biasanya kita akan masukkan big date gitu ya. Dia mulainya KP-nya sekarang dan kemudian teman-teman punya waktu 1 tahun setelah KP itu dimulai untuk menyelesaikan laporan KP. Seperti itu kira-kira. Mungkin saya bertanya ulang lagi ya Pak. Jadi kalau misal mau ikut KKN dulu di semester 6, lalu KP-nya di semester 7, karena mulainya kan kemarin MSIB itu di bulan September ya Pak, sedangkan kita input KRS-nya sebelum bulan September. Nah, berarti karena jatah waktunya 1 tahun buat konversi KP itu, apakah disarankan untuk KP-nya di semester 7 atau sebaiknya di semester 6 aja Pak? Kalau saya semester 6 saja. Kalau yang sudah kan MSB artinya kan KP-nya sudah selesai kan. Maksudnya kegiatan KP-nya sudah selesai kan. Tinggal kalau laporan lebih baik semester 6 sudah harus input sih. Itu sih. Jadi sarannya kalau teman-teman MSB Desember ini sudah selesai, artinya kan teman-teman punya waktu 1 bulan untuk mulai kerjakan laporan sebenarnya. Iya kan? Nah, mulai laporan nanti takutnya kalau nunggu semester 7 teman-teman bimbingan semester 7 kakak dulu lupa nanti. Gitu ya. Jadi kalau dari saya MSIB langsung kebut untuk bikin laporan KP. Proses KP-nya dijalankan tadi, mulai dari input dan sebagainya dilakukan seperti itu. Ya, jadi yang MSIB diusahakan semester 6 sudah ngambil KP. Karena kegiatan sudah selesai. Nanti kalau semester 7 nanti takutnya molor panjang nanti. Gitu sih. Masih cukup kan untuk cukup kan harusnya untuk apa namanya KRS-nya gitu ya. Oke, cukup, makasih Pak. Oke, supaya nggak molor-molor. Harapan kami teman-teman kalau semester 6 ini teman-teman bisa selesai KP dan KKN, teman-teman 7-8 bisa fokus ke seminar dan TA. Jadi udah nggak kebebani KP lagi gitu ya. Untuk yang MSIP. Oke, ada lagi yang lain teman-teman? Silakan Mas. Oh ada di Zoom ada satu ya nanti habis ini ya Mas ya. Yang di Zoom. Oke Pak, terima kasih. Nama saya Nandi Syafa Effendi. Kebetulan mahasiswa MSIB juga. Itu nanti yang terkait keperluan laporan itu yang perlu kita masukkan itu dari awalnya, dari kegiatan MSIB berlangsung. Atau mungkin saya jelaskan dulu. MSIB saya kan Bangkit Akademi. Itu ada misal sesinya ada 5 bulan. Yang 4 bulan itu materi, yang 1 bulan itu capstone project atau kita buat produk. Nah, itu yang perlu dimasukkan ke
laporan KP apakah dari awal program MSIB atau 1 bulan terakhir saat pengerjaan produk itu proyeknya aja. Gitu Pak. Terima kasih. Oke, teman-teman di KP ini tolong masuk bawah Mas. Atau template laporan KP aja, template laporan KP aja. Salah satu yang teman nanti di bawah aja. Kita lihat daftar isinya dulu. Oke. Oke, teman-teman. Jadi KP ini yang teman-teman tuliskan adalah produk yang teman-teman buat. Ya, bukan proses belajarnya di MSCB. Jadi teman-teman kalau kita lihat di sini, latar belakang misalkan kemarin saya banyak menemukan di MSIB gitu ya. Misalkan pengembangan front end untuk aplikasi kesehatan. Dia fokusnya ketika MSIB hanya mengembangkan front end-nya saja. Maka analisis masalah di sini, latar belakang dan sebagainya, ini bukan latar belakangnya MSIB, bukan. Tapi latar belakang produk yang kebetulan teman-teman kemarin bangun. Gitu ya. Jadi kalau dia hanya bahas, Pak, kemarin kami tuh tim bikin aplikasi kesehatan. Saya dapat di bagian front end untuk kesehatan. Ini judul saya adalah pengembangan aplikasi front end untuk kesehatan di PT bla bla bla. Maka latar belakang di sini itu membahas tentang front end-nya dia. Kemudian profilitasi jelas. Nah, kemudian metodologi di sini adalah metodologi dari front end yang dia kembangkan. Seperti itu ya. Jadi bukan proses MSIB-nya yang kita potret, bukan. Tapi proses capstone project-nya yang kita potret. Teman-teman bikin apa sih di sana seperti itu? Oke ya. Ada lagi Mas? Aman ya? Oke. Lanjut yang di Zoom Mas, silakan. Jadi kan? Oh, nggak jadi. Ada yang mau tanya mungkin di Zoom? Saya nggak tahu, ini angkatan 2021 ya? 22, di Zoom 17 orang, di sini paling sekitar 60 orang nih. Berarti Pak. total cuma 70 orang nih. Kalau kita bilang satu angkatan sekitar 200 orang, 130-nya hilang. Ini agak susah ini. Mungkin nanti teman-teman di Bunan bisa menyampaikan ya. Siap, Pak. Itu pertanyaannya di chat ya? Oke. Ketika laporan final di Sadewa, ya. Oke. Baik. Jadi teman-teman fokus selesainya KP adalah sampai dengan submit laporan final. Tapi sudah sampai ke review dokumen, ya belum submit. Jadi nanti di ending teman-teman itu akan ada tiga tiga status terakhir. Tiga status terakhir itu yang pertama adalah laporan final. Jadi teman-teman, ketika teman-teman sudah selesai bimbingan KP, maka dosen pembimbing itu akan mengaktifkan satu status yang namanya laporan final. Setelah laporan final itu dimasukkan, teman-teman masukkan laporan final, maka kemudian dosen pembimbing itu akan menilai. Setelah menilai laporan finalnya teman-teman, kemudian muncul nilai, di situ akan ketika submit, maka kemudian akan muncul review pemeriksaan dokumen. Kalau sudah review pemeriksaan dokumen, maka sebenarnya tugas KP teman-teman selesai. Tinggal nanti saya akan ngecek sesuai dengan jadwal pengecekan itu di dokumen teman-teman ada yang kurang tidak. Saya tidak akan menyentuh konten dan sebagainya karena itu urusannya dosen bimbing, tapi saya akan ngecek lampirannya sudah betul atau belum, videonya bisa dibuka atau tidak, kemudian logbook sudah sesuai atau belum, itu yang kemudian akan saya cek. Tapi sebenarnya tugas KP teman-teman sudah selesai sampai teman-teman masuk ke fase review pemeriksaan dokumen. Ya. Ada lagi mungkin? Izin bertanya Pak. Saya mau bertanya mengenai
harinya. Soalnya tadi dijelaskan untuk KP sendiri itu 30 hari kerja. Hmm. Nah, apakah hari Sabtu dan Minggu atau weekend itu tetap dihitung, Pak? Ya tadi itu weekend kerja nggak kira-kira? Tidak. Nah, tergantung. Karena ada startup yang dia memang tidak kenal hari, dia hanya memutuskan. Jadi gini, beberapa perusahaan sekarang teman-teman itu dia itu bukan lagi ngukur hari, tapi ngukur jam jatah alokasi waktu dalam 1 bulan. Misalkan 1 bulan satu harinya 8 jam kerja, berarti dia hitung misalkan satu bulan anggaplah sekitar 25 hari misalkan hari kerja gitu misalkan, maka dia 25 kali 8 itu adalah sekitar 200 sorry 2000 25 dikali dengan 8 itu sekitar 200 ya, 200 jam kerja. Ada beberapa perusahaan yang bilang bahwa oke, 1 bulan jatah kamu adalah 200 jam gitu ya. Jadi mau kamu ambil weekend, mau kamu ambil ini silahkan. Yang penting satu bulan 200 jam. Kalau sudah tercapai baru kemudian overlap gitu, silahkan. Nah, kemarin ada beberapa teman-teman itu yang masuk ke KP di startup, kemudian dia jam kerjanya itu malah bebas. Mau diambil pagi boleh, diambil siang boleh, diambil sore boleh, diambil weekend boleh. 1 minggu jatahnya sekitar 50 jam apa ya kalau salah, saya lupa. 1 minggu itu kalau nggak salah dihitung 50 jam. Terserah mau diambil kapan. Nah itu boleh kemudian jadi waktu tadi. Tapi intinya adalah 30 hari jam hari kerja. Ya, intinya gitu. Oke, ada lagi pertanyaan? Oke, ini jawabannya tidak berpengaruh kalau sudah submit laporan final. Ada lagi kah pertanyaan yang lain? Aman? Oh, ada lagi, silakan, Mbak. Kalau tadi di Mitra Faiz itu ada project absen saja. Nah, tapi di mitra saya itu ada project absen dan tugas akhir. Nah, apakah yang dimasukkan ke laporan itu apakah project absen dan tugas akhir saya atau project absennya saja atau tugas akhirnya saja gitu, Pak? Oke. Uh, uh, Intinya adalah yang mau ditonjolkan sebagai hasil pekerjaan utama di dalam MSB ini apa? Produk yang kemudian apa sih produknya yang kemudian tugas akhir kah atau di bagian project gitu? Produk utamanya. Kalau berarti kalau dua-duanya gitu ya, Pak, yang dimasukin. Ya, produk utamanya apa kira-kira? Bikin Project, apa? Bukan kalau modalnya. project Capstan itu kerja tim. Jadi bikinnya sebuah aplikasi model gitu yang ada modelnya prediksi gitu, Pak. Tapi kalau Terus, project akhir eh, kita bikin dari sisi data science-nya atau modelnya, terus kita juga bikin aplikasinya juga. yang based on case yang mana? Yang project akhir atau yang tugas akhir? Yang sorry, yang capstone project atau project akhir? Yang Yang based on-nya Capstan, berinteraksi dengan klien dan sebagainya, ya ada kliennya atau banyak berinteraksi dengan data. kalau project Capstan-nya itu case-nya kita nyari sendiri, jadi nggak ada kliennya, Pak. Oke, kalau kalau dari saya yang scope-nya lebih besar, yang kira-kira kontribusinya juga lebih bisa di apa namanya dimasukkan ya. Gitu sih. Mau yang tugas atau mau yang capstone silahkan sih seperti itu. Nanti bisa Uh, dikonsultasikan ke dosen bimbingnya sih apa. Mungkin ada pertanyaan lagi ya, Pak. Hmm. Uh, Nantinya untuk penilaian KP ini, apakah penilaiannya dari mitra tempat magang atau tempat MSB kita tadi, atau penilaiannya juga dari dosen di sini, Pak? Oke, Mas bukakan panduan KP-nya. Bukan panduan. Coba penilaian, kayaknya gua ada penilaian deh. Saya lupa deh. Ada nggak penilaian? Coba di searching aja penilaian. Nah, 237 coba. Ada.
Nah, oke, baik. Jadi nanti ada prosentasenya, saya lupa prosentasenya, tapi penilaiannya berdasarkan dari dua sisi, pembimbing lapangan dan pembimbing kerja praktek. Untuk MSCB, penilaian pembimbing lapangan bisa dilampirkan bukti hasil asesmennya. Ada kan hasilnya? Ya, nah itu bisa dilampirkan sebagai nilai pembimbing lapangan seperti itu. Nanti akan dinilai juga kaitannya dengan di dalam sistemnya bisa juga akan menilai berdasarkan parameter-parameter yang sudah ditentukan oleh sistem KP. Tapi penilaiannya dari dua sisi teman-teman. Terima kasih Pak. Tadi ya karena teman-teman tolong nanti bimbingan KP ini juga dipakai sebagai sarana prasarana untuk teman-teman belajar bimbingan skripsi. Jadi memahami cara berpikir dosen, memahami alur penulisan, memahami dan sebagainya gitu ya. Dan usahakan datangnya jangan mepet ketika deadline teman-teman sudah hampir habis. Nah, banyak yang kejadian. Oke, ada pertanyaan lagi mungkin silakan. Mas, sudah ada? Oh, satu lagi, silakan. Baik Pak, sebelumnya perkenalkan saya Halim. Saya ingin menanya terkait laporan. Tadi kan dijelaskan ada dua jenis laporan, yaitu implementatif dan non-implementatif. Nah, kalau misal mahasiswa informatika mau ngambil non-implementatif, Bapak mungkin ada kayak contoh laporannya gitu nggak Pak? Misalnya mahasiswanya itu meneliti apa gitu? Kalau dari pengalaman Bapak sebelumnya. Oke, non implementatif itu seperti tadi misalkan di data science dia hanya bikin modeling data science berdasarkan data dari klien seperti itu. Tapi biasanya kalau teman-teman beneran kafe jarang yang non implementatif, terutama untuk anak informatika gitu ya. Karena kita base-nya kan di produk teknologinya ya seperti itu. Yang kebanyakan emang di anak-anak SI gitu kayak misalkan mereka menganalisis apa namanya bisnis proses begitu sih. Tapi kalau di IF biasanya non implementatif terjadi ketika kerjaannya hanya mengolah data dari klien dan itu beberapa kali terjadinya di teman-teman MNCB yang kemudian memang fokusnya hanya mengolah atau melakukan apa namanya modeling data seperti itu sih. Lagi mungkin aman ya sudah ya. Oke, baik teman-teman terakhir dari saya ketika proses KP ini berjalan ada hambatan, halangan dan sebagainya, saya menyediakan diri untuk bisa di WhatsApp dan sebagainya. Silahkan berkontak dengan saya. Dan pesan saya teman-teman kalau belum dibales gitu ya, tolong saya di WA kembali. Kira-kira 1 kali 48 jam belum dibales WA lagi, tidak apa-apa gitu ya. Kenapa? Karena kalau saat-saat seperti ini saya itu spam mahasiswa teman-teman, gitu ya. Jadi tiap kali itu yang WAKP saya itu banyak dan kadang-kadang juga apa namanya terdistraksi juga dengan WhatsApp yang lain. Gitu ya. Terutama dengan kalau kemudian diperlukan kadang-kadang kalau pas saya ada dan sebagainya silahkan ketemu saya di ruangan gitu ya. Pak ini gimana nih solusinya? Saya belum dibalas, nggak apa-apa silahkan. Senyamannya teman-teman gitu ya. Jadi jangan apa namanya jangan kemudian wah ini kok Pak Sulun nggak balas-balas apa biasa cuma dibaca dan sebagainya. Karena kadang-kali kejadian baru baca WA tiba-tiba mungkin diajak apa namanya diminta untuk kerjain apa atau ada mahasiswa bimbingan datang dan sebagainya WA-nya kemudian apa namanya terlupakan gitu ya. Karena saya jujur aja teman-teman WA saya itu buka dengan status centang biru teman-teman. Saya nggak kemudian pakai centang tidak diketahui dibaca atau belum ya centang biru gitu pasti kelihatan. Oh dia dibaca kok belum dibalas ya jangan mutung teman-teman itu saya kedistraksi atau bagaimana gitu ya. Intinya kalau belum dibalas 2 kali 20 2 kali 48 jam WA lagi Pak
kemarin belum dibales dan sebagainya gitu ya. Diulang aja kalau copy paste dari atas belum dibales dan sebagainya. Mungkin seperti itu. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman. Nanti teman-teman himpunan tolong diagendakan lagi untuk sosialisasi kami berikutnya terkait dengan pembuatan laporan ya, supaya nanti teman-teman punya gambaran untuk bikin laporannya. Oke, mungkin gitu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih. Semoga teman-teman lancar mengerjakan KP-nya. Saya sangat berharap teman-teman yang MSIB bisa selesai KP semester 6. Sangat berharap saya gitu ya. Jadi harapan kami karena di Desember ini selesai, kalau bisa Februari Maret KP MSIB sudah closing semua. Gitu ya, supaya nanti teman-teman semester 7 fokusnya KKN sama seminar. Oke, kalau bisa juga sakit sekalian. Oke, itu dulu teman-teman dari saya. Terima kasih, selamat siang, dan jangan lupa bahagia. Oke, terima kasih. Terima kasih kepada Bapak Sabun atas materi yang telah diberikan dan juga sudah menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian. Terima kasih teman-teman juga yang sudah mengajukan pertanyaannya yang sangat menarik sekali. Oke, kita akan melanjutkan ke acara selanjutnya yaitu sesi dokumentasi. Maka untuk saya boleh ke depan buat dokumentasi ini. Kita perhatikan buat teman-teman sekalian boleh untuk terus merapat ke tengah untuk melakukan sesi dokumentasi. Boleh berdiri terus merapat. Yang di samping-samping boleh mengisi bagian depan di sini yang masih kosong. Yang di belakang juga boleh maju tidak terlihat. Bapak Simon. Boleh sekali robot teman-teman. Boleh teman-teman sekali robot. Jadi untuk fotonya berdiri. Ini depan dulu boleh. Nah, ya. Yang belakang berdiri, yang depan berdiri saja. Nah, ya. Oke, satu, dua, tiga. Oke, ulang lagi. Nanti saya satu, dua, tiga. Oke, sekali lagi dong, sekali lagi sih. Terakhir. Ayo, Bos. Satu, dua, tiga. Oke, sudah. Oke, terima kasih teman-teman. Boleh kembali ke tempat masing-masing.